Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kami akan membahas tentang pengertian sosialisme yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian sosialisme. Sosialisme merupakan ideologi, pandangan filsafat, dan tindakan politik di mana sistem sosial dan ekonomi ditandai dengan kepemilikan bersama. Sosialisme di Asia. Pengaruh sosialisme pada gerakan nasionalisme di negara Asia ialah membuat beberapa negara di kawasan Asia menganut paham komunis seperti Tiongkok, Vietnam, Kuba, dan Korea Utara. Sedangkan pengaruh sosialisme pada gerakan nasionalisme di negara Afrika, yakni dengan pemimpin Soviet dan Cina, membantu sosialisme Afrika berkembang yang menyebabkan banyak politikus Afrika mendukung paham sosialisme. Sosialisme di Afrika. Gerakan sosialis di Afrika diawali dengan pembentukan gerakan buruh dalam skala kecil. Selanjutnya, sosialisme berkembang dalam skala besar dan menjadikan sosialisme sebagai ideologi gerakan. Sosialisme di Afrika dipengaruhi oleh hukum adat yang berbeda di setiap suku di Afrika. Kondisi ini disebabkan oleh adanya pembagian ras yang kurang tepat. Sosialisme di Afrika diterapkan untuk mempertahankan pengaruh negara-negara Eropa di Afrika. Di kawasan Afrika Tengah, pengaruh sosialisme bangsa-bangsa Eropa juga masih mendominasi. Sebagai contoh, Partai Rakyat Kongo yang berada di bawah Serikat Buruh dipengaruhi oleh campur tangan orang-orang Eropa. Masalah utama yang dirasakan oleh rakyat di wilayah jajahan adalah kesejahteraan. Pemerintah kolonial bersama kaum pemodal tidak pernah memikirkan peningkatan kesejahteraan bagi para buruhnya. Di Asia dan Afrika, kaum buruh ibarat sapi perah bagi kaum pedagang. Kondisi inilah yang menyuburkan gerakan sosialisme di Asia dan Afrika. Dalam perkembangannya, sosialisme tidak hanya mendorong perjuangan para buruh, tetapi juga mendukung perjuangan kemerdekaan. Perkembangan sosialisme. Revolusi industri Inggris pada abad 18 menyebabkan perkembangan liberalisme, ekonomi, dan kapitalisme modern. Perkembangan kapitalisme modern mendorong terjadinya krisis di Eropa. Industrialisasi terdapat pada buruh yang harus kehilangan pekerjaannya di Eropa, terutama di Inggris. Terdapat beberapa gejala yang mendorong lahirnya sosialisme di Eropa. Gejala-gejala tersebut antara lain kegagalan negara menyejahterakan rakyat. Dan pembahasan ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Menurut Saint-Simon, diperlukan upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, terutama para pekerja, dengan membangun rumah-rumah bagi buruh lengkap beserta fasilitasnya. Charles Forles berpendapat bahwa wilayah tertentu diperlukan sebagai tempat tinggal yang memudahkan para pekerja untuk saling berkomunikasi sesama pekerja. 1. Sosialisme demokrasi. Sosialisme demokrasi pertama kali dikemukakan oleh Edward Bernstein. Edward Bernstein merupakan seorang sosialis yang mengkritik pemikiran Karl Marx
Ia menolak pemikiran Karl Marx yang menyatakan bahwa revolusi sosial akan terjadi dengan sendirinya. Edward Bernstein melihat potensi suara buruh dapat dijadikan legitimasi politik bagi para buruh untuk menaikkan nilai tawarannya. Golongan ini percaya bahwa nilai-nilai demokrasi seperti kesetaraan, solidaritas, dan kebebasan. Golongan ini juga percaya bahwa untuk mencapai sosialis, dua anarkisme. Paham ini mempercayai bahwa negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya merupakan lembaga yang menjadi penyebab terjadinya penindasan dalam kehidupan. Tokoh anarkisme antara lain Pierre Joseph Proudhon dan Mikhail Bakunin. Ideologi sosialisme yang berkembang dalam anarkisme sebagai berikut. A. Anarkisme kolektif. Doktrin utama anarkisme kolektif adalah penghapusan segala bentuk negara dan penghapusan hak milik pribadi dalam proses produksi. Penganut anarkisme kolektif juga menolak hal milik secara kolektif yang dikontrol kelompok tertentu. Mereka menuntut gaji dan upah pekerja dibayar berdasarkan jumlah waktunya. B. Anarkisme komunis. Anarkisme komunis menekankan egalitarisme atau persamaan penguasaan hierarki sosial, penghapusan perbedaan kelas, distribusi kesejahteraan yang merata, perhapusan kapitalisme, dan produksi kolektif berdasarkan sukarelaan. Anarkisme komunis menolak keberadaan negara dan hak milik pribadi. Tokoh anarkisme komunis antara lain Carlo Cavallero, Enrico Malatesta, dan Andrea Costa. C. Anarkisme sindikalis. Anarkisme sindikalis fokus pada gerakan buruh, labor movement. Serikat buruh Labor Union dianggap mampu melakukan perubahan secara revolusioner. Prinsip dasar penganut anarkisme sindikalis yaitu solidaritas pekerja, aksi langsung, dan manajemen mandiri buruh. Tokoh utama anarkisme sindikalis adalah Rudolf Fokker. D. Anarkisme individualistis. Aliran anarkisme individualistis berorientasi pada persamaan kebebasan individual. Kelompok ini meyakini hati nurani tidak boleh dikekang oleh lembaga atau otoritas publik. Kelompok ini sering disebut anarkisme egois. Tokoh penganut anarkisme individualistis antara lain Max Stirner, Dodiah Warren, Benjamin Tucker, John Henry Mackay, dan Fred Woodward. Itulah tadi hasil penjelasan tentang pengertian sosialisme. Lebih dan kurang saya mohon maaf.